Orang tua klan Jiang tersenyum lembut dan membubarkan orang lain di haluan kapal perang. Selain dua jenius inti dari masing-masing klan, hanya pemimpin kelompok yang tersisa. Keempat orang tua ini semuanya adalah martial sage tingkat Grandmaster. Terlebih lagi, mereka memancarkan cahaya terang dari dahi mereka yang menandakan bahwa mereka telah memahami keinginan. Semua budidaya orang tua ini tidak lebih lemah dari milik tetua Bai dari Sekte Langit Tertinggi. Mereka bahkan tampak lebih kuat. Jika dilihat dari dekat dan cermat, hukum sage surgawi para lansia ini tampak seperti terhubung satu sama lain, membentuk lingkaran cahaya, dan terlalu banyak untuk dihitung. Jelas, orang-orang ini sudah mencapai puncak martial sage. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar semu. Orang tua dari klan Jiang berbicara lebih dulu, kali ini, setiap orang memiliki tujuan yang sama. Demi menghindari konflik internal, saya rasa kita semua harus mencapai kesepakatan. Pemimpin dari klan Ying adalah seorang wanita tua yang menarik. Seorang pria dan seorang gadis berdiri di belakangnya. Pria itu tampak tampan dan memancarkan aura raja yang kuat, lurus, dari dahinya. Jika Xiao Chen ada di sini, dia akan mengenali gadis itu sebagai Ying Qiong, yang membuat kesepakatan dengannya. Namun, pada saat ini, Ying Qiong mengenakan battle armor emas yang megah. Armor ini memeluk semua lekuk tubuh sempurnanya. Dia mengenakan mahkota burung phoenix emas di kepalanya, tampak anggun dan bermartabat. Ekspresi Ying Qiong yang sopan dan pantas akan sulit dihubungkan dengan gadis lucu dan nakal yang pernah dilihat Xiao Chen di Istana Kuburan Bintang. Wanita tua dari klan Ying berkata, kita pasti harus mencapai kesepakatan. Tinggal bagaimana kita melakukannya. Kakak Jiang, apakah kamu punya ide bagus? Para senior klan Yan dan klan Lin tetap diam. Jelas, mereka setuju dengan kesepakatan dan menunggu lelaki tua klan Jiang menyampaikan sarannya. Orang tua klan Jiang tersenyum dan menjawab, ini sangat sederhana. Ini hanya akan menjadi persaingan yang adil dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kami tidak akan bertengkar di antara kami sendiri. Nanti 1000 singgasana akan muncul di udara. Masing-masing tahta ini akan memiliki nomor di belakangnya. Selama seseorang bisa duduk di atas tahta, angka di belakangnya akan menunjukkan peringkat mereka di peringkat putra surga yang bangga. Mereka yang masuk dalam 10 besar akan mendapatkan hak atas mata air ilahi embun surgawi. Semua orang tahu tentang peraturan ini. Setiap kali peringkat putra surga yang bangga disegarkan, ini akan terjadi, mendapatkan serangkaian peringkat baru. Semua orang memandangi puncak martial sage dari klan Jiang, menunggunya untuk melanjutkan. Semakin tinggi peringkatnya, semakin baik imbalannya. Namun, dengan kekayaan keempat klan kami tidak terlalu peduli dengan beberapa hadiah dari Istana Dewa Perang. Tidak perlu memperjuangkan ketenaran juga. Kami hanya perlu mendapatkan tempat. Peringkat apapun dalam 10 besar dapat diterima. Kali ini, kami membawa banyak murid klan kami. Namun kita tahu bersama, yang sebenarnya bisa bersaing adalah keturunan yang sudah memahami kemauan. Dalam aspek ini, keempat klan kami tidak kekurangan. Semua klan kami memiliki 2 keturunan yang memahami keinginan. Artinya, kami bisa memperoleh 8 tempat. Pada titik ini, lelaki tua klan Jiang itu berhenti. Kemudian dia melanjutkan, apa yang ingin saya katakan sederhana, tidak peduli yang mana dari 10 tahta teratas, selama salah satu murid inti dari 4 klan kita berjuang untuk itu, 7 lainnya harus menyerah tanpa syarat dan berjuang untuk tahta lain. Martial sage tingkat Grandmaster dari 3 klan lainnya semuanya menundukkan kepala dan berpikir keras. Mereka semua merasa bisa menerima apa yang dikatakan lelaki tua klan Jiang itu. Mengingat hal ini, klan bangsawan berdaulat dapat membatasi konflik internal semaksimal mungkin, dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi setiap klan. Wanita tua klan Ying berbalik dan berdiskusi dengan Ying Qiong dan keturunan lainnya untuk sementara waktu. Kemudian dia berbalik dan berkata, klan Ying kami menyetujui pengaturan ini. Senior Lin klan mengangguk dan berkata, Lin klan kami juga setuju. Martial sage tingkat Grandmaster klan Yan berbalik dan berbisik, Sisan, Sisi, bagaimana menurutmu? Catatan TL, Sisan dan Sisi adalah angka, Sisan berusia 13 tahun dan Sisi berusia 14 tahun. Kemungkinan besar klan Yan menamai keturunan mereka berdasarkan nomor, kemungkinan berdasarkan urutan kelahiran atau mungkin kekuatan. Dari 2 keturunan klan Yan, salah satunya adalah Yan Sisan, yang merupakan Xiao Chen pernah bertemu sebelumnya. Yang lainnya adalah Yan Sisi. Jumlah keduanya sangat mirip, tetapi temperamennya berbeda. Yan Sisan mengembangkan cara pedang pembunuh. Dia memiliki wajah yang tegas dan tanpa emosi, penampilan yang membuat orang menjauh. Namun, Yan Sisi memiliki ekspresi riang dan cerah yang secara alami memberikan kesan ramah. Yan Sisi tersenyum lembut dan berkata dengan jelas, tetua pertama bisa memutuskan. Saya tidak punya pendapat apapun tentang ini. Yan Sisan menggerakkan bibirnya sedikit dan bergumam, semuanya baik-baik saja. Akhirnya, klan Yan pun menyetujui pengaturan ini. Setelah itu, lelaki tua klan Jiang tersenyum dan berkata, bagus.
Mari kita bahas secara spesifik sekarang tentang bagaimana menggunakan murid klan lainnya untuk melecehkan pesaing lainnya. Sama seperti 4 klan bangsawan berdaulat yang memikirkan cara mendapatkan tempat terbanyak, para pemimpin 3 tanah suci tidak duduk diam tetapi dengan cemas berunding. Pada saat yang sama, mereka yang percaya bahwa kekuatan mereka cukup untuk mendapatkan tempat di antara 10 besar dengan cemas juga membuat rencana. Namun, murid dari sebagian besar sekte tidak memikirkan peringkat 10 besar sama sekali. Bagi mereka, perang sage ini hanyalah peristiwa umat manusia yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Apa yang ingin dilakukan sebagian besar murid-murid ini adalah memanfaatkan penyegaran ini untuk mendapatkan tempat di peringkat putra surga yang bangga dengan memanfaatkan kekacauan. Adapun mata air ilahi embun surgawi, itu ditakdirkan menjadi mimpi yang mustahil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka coba. Ketika klan bangsawan berdaulat tiba, suasana gembira mencapai puncaknya. Para pembudidaya berteriak tanpa henti, mendiskusikan siapa yang akan masuk 10 besar. Siapapun yang bisa menonjol dari kekacauan semua orang jenius akan mendapatkan perhatian semua orang. Kemuliaan masa lalu adalah sejarah. Seseorang hanya bisa mendapatkan tempat di zaman yang hebat ini dengan mendapatkan peringkat 10 besar. Kak bisa. Mulai dari lampu Xiao Chen, ribuan lampu peringkat putra surga yang bangga hancur tanpa henti. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa pertempuran kacau yang sesungguhnya akan segera dimulai. Sembrono sampai akhir zaman, aku bergerak tanpa terkekang, berjalan sesukaku. Kemuliaanku tidak akan padam selama 10.000 tahun, sifat berdarah panas terus mengalir tanpa henti. Saya menginjak-injak banyak orang, tua dan muda, aku menatap dengan antisipasi, tapi tidak ada yang menjawab panggilanku. Aku memegang matahari dan bulan di tanganku, memetik bintang-bintang dari langit, apa yang bisa dilakukan semua musuhku di seluruh dunia terhadapku. Ketika lentera tertinggi dari piramida hancur, sebuah lagu bijak terdengar, bergema di langit, seperti nyanyian Dao surgawi. Jejak sage dalam sejarah manusia semuanya berubah menjadi cahaya dan membubung ke langit. Suara dari banyak sage bergema di dunia. Para murid dari berbagai sekte di sekitar kapal perang semuanya merasa sangat bersemangat. Di bawah pengaruh lagu bijak, mereka merasa seperti dikirim ke era kuno, zaman keemasan umat manusia. Periode ini adalah masa puncak ilmu bela diri di masa lalu, ketika 100 ras saling bertarung. Umat manusia memimpin, kejayaannya bersinar di mana-mana. Dengan kekuatan dan kecerdasan mereka yang luar biasa, para murid manusia membuat tempat untuk diri mereka sendiri. Warisan mereka diwariskan selama berabad-abad, tidak pernah hilang. Ini adalah zaman kisah puitis. Pahlawan muncul berbondong-bondong, talenta luar biasa yang tak ada habisnya. Kaisar berlimpah seperti awan, orang bijak memenuhi daratan. Sekarang zaman para jenius telah tiba lagi, puncak zaman bela diri mungkin akan datang sekali lagi. Siapa yang tak tertandingi di bawah langit, memimpin miliaran manusia dan memunculkan kejayaan abadi. Sejak zaman kuno, para sage merasa kesepian. Semua kekhawatiran fana ini pada akhirnya akan berubah menjadi debu. Suara bijak yang sunyi tiba-tiba terdengar. Suara Dao surgawi yang menyebar seperti api segera berhenti. Gambar seorang lelaki tua berambut putih muncul di langit. Ini adalah penguasa era kuno. Jejak mental yang ditinggalkannya masih ada hingga hari ini, tidak terpadamkan. Penguasa ini menunjuk ke langit, dan para sage manusia lainnya melakukan tindakan yang sama. Ledakan, ruang angkasa bergetar, dan sebuah dunia kecil terbuka di sana. Pemandangan malam yang gelap menutupi daratan. Peta bintang yang luas perlahan terbentang di langit di atas. Singgasana dengan angka-angka di belakang mereka muncul di sungai bintang-bintang yang seperti mimpi, melayang di dalamnya saat ia bersinar. Setelah memanggil pemandangan langit berbintang yang tak terbatas ini, tanda sage kuno semuanya padam dan menghilang. Keheningan hanya berlangsung sesaat. Berbagai murid sekte dari ribuan kapal perang melesat ke udara seperti anak panah. Mereka memancarkan cahaya dalam berbagai warna, memperlihatkan tatapan tajam di mata mereka saat mereka terbang menuju singgasana yang melayang di langit berbintang. Pada saat itu, hampir 100.000 petani menyerbu keluar pada saat yang sama. Pemandangan yang begitu luas dan megah sungguh tak terlukiskan. Tentu saja, langit berbintang ini bukanlah langit berbintang yang sebenarnya. Itu hanyalah sebuah dunia kecil yang dibuka oleh para sage manusia. Namun, jumlah pembudidayanya tidak berlebihan. Angka terus melonjak dari sekian banyak kapal perang, terus bertambah jumlahnya. Pemandangan banyaknya murid yang terbang ke dunia kecil pada saat yang sama membuat banyak senior menghela nafas. Ada 1000 tahta di langit berbintang. Setiap singgasana memiliki nomor, yang dibentuk oleh cahaya, yang mewakili peringkat yang akan diperoleh pemilik singgasana tersebut. 10 singgasana menonjol di puncak langit berbintang. Masing-masing singgasana ini muncul di sudut berbeda, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dari 10, satu tahta emas paling menonjol. Tahta ini tidak hanya berada di lokasi tertinggi, tetapi cahaya keemasannya juga paling mencolok dan megah.
Dengan ukiran dua naga yang menjulang tinggi di sandaran lengannya, ia memancarkan aura tirani seorang penguasa. Ini adalah tahta peringkat teratas dari peringkat putra surga yang bangga. Sekarang, tempat itu kosong. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, suara benturan terdengar dari udara. Tepat ketika para penggarap di depan hendak mencapai langit berbintang, mereka sepertinya bertabrakan dengan sesuatu secara tiba-tiba. Rebound yang kuat membuat wajah mereka berubah menjadi hijau dan membengkak. Intisari mereka tersebar saat mereka jatuh ke bawah dengan menyedihkan. Namun, banyak penggarap sekte yang kuat berhasil menembus penghalang ini. Mereka tampaknya tidak menemui banyak perlawanan saat mereka bergegas menuju tahta dengan peringkat tinggi. Penghalang tak kasat mata ini mungkin merupakan ujian pertama. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk mendapat tempat di peringkat putra surga yang bangga. Meski peringkatnya diperbarui, bukan berarti masyarakat bisa menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Murid-murid lain di dek kapal perang Sekte Langit Tertinggi sudah mulai bergerak. Hanya Xiao Chen dan Sui Lingling yang belum pergi. Sui Lingling memandang ke langit yang sudah kacau dan berkata dengan lembut, "Saudara muda Xiao Chen, saya akan melanjutkan. Sampai jumpa di area tertinggi langit berbintang." Burung matahari yang mendalam di bahu Sui Lingling menjerit tajam. Kemudian berubah menjadi gumpalan api yang semakin besar dengan cepat. Akhirnya, ia membawanya dengan cepat ke langit berbintang. Xiao Chen menyaksikan banyak kultivator menunjukkan ekspresi bersemangat sambil berjuang keras mencapai tujuan mereka. Dia merasa terharu, merupakan berkah bagi setiap kultivator untuk dilahirkan di zaman yang hebat ini. Penatua Han, Xiao Chen juga akan pergi. Han Qinghe menghentikan Xiao Chen dan berkata, "Jangan terburu-buru. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan di depan orang lain. Namun, sekarang aku bisa. Master Sekte meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda." Xiao Chen berhenti bergerak. Dia merasa agak curiga. Kaisar langit tertinggi yang belum pernah kutemui itu ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Han Qinghe berkata dengan serius, "Tiga tanah suci harusnya mengetahui tentang jiwa bela dirimu. Hanya saja, entah kenapa, meski mereka tidak ingin melihat keturunan Kaisar Biru Langit bangkit, mereka tidak akan melakukan hal yang keterlaluan padamu." Namun, klan bangsawan berdaulat itu berbeda. Saat itu, ketika Kaisar Biru Langit mengendalikan istana Dewa Bela Diri, dia terlalu sombong. Beberapa klan bangsawan yang berdaulat tidak mau menyerah dan, pada akhirnya, dia menghancurkan 3 atau 4 klan. Selain klan Ying, klan bangsawan berdaulat lainnya yang masih hidup memiliki kebencian yang mendalam terhadap Kaisar Biru Langit. Jika mereka mengetahui tentang Azure Dragon Martial Spirit Anda, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap Anda setelah perang sage ini. Peringatan ini sedikit mengejutkan Xiao Chen. Dia tidak menyangka akan ada cerita seperti itu. Yang mengejutkan, Kaisar Biru Langit bahkan memusnahkan klan bangsawan yang berdaulat atas kemauannya sendiri. Seberapa kuat sebenarnya Sovereign Martial Emperor terkuat sejak era kuno? Han Qinghe melanjutkan, meskipun tebasan penakluk naga belum terlihat selama beberapa puluh ribu tahun dan banyak orang telah melupakannya, para senior dari klan bangsawan berdaulat tidak akan melakukannya. Oleh karena itu, Master Sekte memerintahkanku untuk memberitahumu agar tidak menggunakan tebasan penakluk naga dalam perang sage ini. Xiao Chen tertawa sebentar, namun, dia tidak mengungkapkan keheranan atau ketakutan di matanya. Sebaliknya, itu adalah ketajaman dan kemarahan. Dia berkata, Xiao Chen memahami dan menerima niat baik Kaisar Langit Tertinggi. Namun, hal-hal yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Ketika Han Qinghe melihat reaksinya, dia segera berkata, "Xiao Chen, jangan gegabah. Masa depanmu masih panjang." Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan lunar shadow saber muncul di genggamannya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. "Masa depan, saya tidak perlu menipu diri sendiri dan orang lain. Hal-hal yang akan datang tidak bisa dihindari. Kecuali aku melumpuhkan jiwa bela diriku sekali lagi, aku tidak akan pernah bisa menghindarinya. Melarikan diri tidak pernah menjadi solusi. Saya telah menahan rasa frustrasi di hati saya selama 5 tahun. 5 tahun lalu, ayah saya mengusir saya dari klan. Alasannya agak lucu, itu karena aku memadatkan Azure Dragon Martial Spirit. Gara-gara satu Martial Spirit, seorang ayah mengusir anak kesayangannya. Siapa yang bisa memahami rasa sakitnya? Aku tidak bisa menceritakan rasa frustrasiku kepada siapapun, dan siapa yang bisa memahaminya. Siapa sebenarnya yang disinggung oleh Kaisar Azure dari gerbang naga hingga klan Xiaoku harus memikul beban yang begitu berat, memaksa kami untuk melangkah dengan hati-hati seolah-olah kami berada di atas es tipis, bahkan setelah 10.000 tahun. Karena semua orang takut akan kemunculan kembali Azure Dragon, maka hari ini aku akan membuat deklarasi di hadapan semua orang. Saya akan menyatakan bahwa dunia tidak hanya memiliki 3 tanah suci. Roh bela diri Azure Dragonku bukanlah sesuatu yang disembunyikan. Aku akan melenyapkan semua keluhan di sini, mengakhiri semuanya, semua hal di masa lalu akan dikesampingkan. Saya sudah cukup menderita sejak lama.
Karena pada akhirnya mereka akan mengetahuinya, mengapa mereka harus begitu berhati-hati. Karena cepat atau lambat aku harus mati, setidaknya aku harus mengendalikan hidup atau matiku sendiri. 5 tahun kebencian. Saya memiliki rumah yang tidak dapat saya kembalikan. Saya memiliki rasa frustrasi yang tidak dapat saya curahkan. Aku telah menunggu selama 5 tahun dan telah mencapai tingkat setengah sage yang tak terkalahkan. Jika saya masih tidak bisa melampiaskan rasa frustrasi ini, apakah saya harus menunggu sampai saya menjadi kaisar bela diri berdaulat sebelum saya dapat melakukan apa yang saya inginkan? Sampai kapan aku harus menunggu? Apakah saya harus menanggung ini selama 100 tahun? Itu bukan aku, Xiao Chen, dan tidak akan pernah terjadi. Aku lebih baik bertindak gegabah kali ini, menyelesaikan keluhan ini dengan cepat, dan menjadi diriku sendiri. Aku adalah keturunan Kaisar Azure di Gerbang Naga. Saya Xiao Chen. Saya minta maaf, Kaisar Langit Tertinggi. Lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen. Kemudian dia mengambil langkah maju, menempuh jarak 5 kilometer. Dia langsung menyusul banyak orang. Dia bergerak dalam sekejap, seperti sambaran petir yang merobek langit, meninggalkan banyak pembudidaya. Ledakan. Sesosok mendarat di kapal perang Supreme Sky Sect. Kekuatan kaisar yang kuat menyebar, mengejutkan Han Qinghe. Dia berbalik dan melihat. Hebatnya, Kaisar Langit Tertinggi datang secara pribadi. Sekte Master, mengapa kamu ada di sini? Kaisar Langit Tertinggi tersenyum lembut dan berkata, lagi pula aku tidak melakukan apa-apa. Orang ini benar-benar melebihi ekspektasiku. Dia mungkin melebihi ekspektasi ketiganya juga. Han Qinghe memandang Xiao Chen, yang semakin menjauh. Kemudian dia bertanya, kalau begitu, baginya, apakah itu hal yang baik atau buruk? Kaisar Langit Tertinggi memperlihatkan tatapan kontemplatif. Lalu dia menjawab dengan suara yang dalam, secara logika, tidak ada cara untuk melintasi jalan yang diblokir. Mungkin dengan melampaui ekspektasi, dia mungkin berhasil mengejutkan kita. Han Qinghe bertanya dengan ragu, Sekte Guru, apa yang ingin kamu katakan? Kaisar Langit Tertinggi tersenyum tipis dan berkata, Xiao Chen ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Apakah Kaisar Azure di Gerbang Naga meninggalkan rencana darurat 10.000 tahun yang lalu? Jika tidak, maka musuh yang pernah disinggung Kaisar Azure pasti sudah membunuh semua keturunannya. Xiao Chen sedang mencoba memojokkan dirinya untuk memaksakan rencana darurat Kaisar Biru Langit. Ia tidak ingin terus mengabaikan situasi yang ada. Ketajamannya membuatnya tidak mau dimanipulasi. Jika Xiao Chen bisa membuktikan dirinya, saya tidak keberatan memasang taruhan lebih awal. Kaisar Langit Tertinggi memperlihatkan tatapan penuh tekad saat dia bergumam. Xiao Chen menyelesaikan ujian pertama tanpa menghadapi perlawanan apapun, tiba di dunia kecil. Cahaya bintang yang berkelap-kelip memenuhi sekeliling. Seluruh tempat itu gelap, seolah-olah dia benar-benar berada di langit berbintang. Laporan pertempuran kacau bergema di mana-mana. Setidaknya 100 penggarap bertarung di sekitar setiap tahta. Lampu pedang dan gambar pedang terbang kemana-mana. Kadang-kadang, darah muncrat, dan orang mati karena serangan seseorang. Namun, tempat ini agak istimewa. Setelah seseorang meninggal, mereka tidak benar-benar mati. Sebaliknya, mereka diusir dari langit berbintang. Para pembudidaya ini tidak akan terluka sama sekali. Namun, mereka tidak dapat memasuki kembali dunia kecil langit berbintang, kehilangan hak mereka untuk bersaing memperebutkan peringkat putra surga yang bangga. Menghindari cedera yang tidak disengaja dalam pertempuran yang kacau itu sulit. Sepanjang jalan, Xiao Chen bertemu dengan beberapa murid yang terbang ke arahnya. Dia menghindari mereka yang dia bisa. Dengan hal-hal yang dia tidak bisa, dia menggunakan tinjunya. Ketika kekuatannya melonjak, dia menghempaskan semua penyerangnya dengan satu pukulan, mengeluarkan mereka dari langit berbintang. Setelah mengirimkan 100 orang, kekuatan mengerikan Xiao Chen benar-benar membersihkan area dalam jarak 1 kilometer darinya. Tidak ada yang berani mendekatinya. Tatapan Xiao Chen terus menanjak lebih tinggi. Sekarang, dia melihat 10 tahta tertinggi di langit berbintang. Singgasana yang mudah didapat dari pemandangan ramai bukanlah targetnya. Singgasana peringkat 10 hingga peringkat kedua semuanya memiliki para penggarap sekte peringkat 9 puncak dan klan bangsawan berdaulat yang berebut mereka. Pertempuran di sini setidaknya 10 kali lebih intens daripada di bawah. Namun, tahta emas tertinggi di langit hanya memiliki orang-orang yang mengelilinginya, semuanya tetap diam, saling mengawasi dengan hati-hati. Nuan Muyun dari Istana Gairah Phoenix, Feng Wuji dari Gerbang Bela Diri Suci, Xiao Jue dari Kota Kaisar Putih, Anjangsi dari Istana Guntur dan Petir, Yan Sisi dari Klan Yan, dan pendekar pedang misterius yang baru-baru ini terkenal, Duan Yi. Keenam orang ini saling memandang dengan hati-hati, mengukur yang lain. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengambil langkah pertama karena takut menjadi sasaran bersama orang lain. Tahta emas peringkat pertama dari peringkat putra surga yang bangga memiliki daya tarik yang fatal bagi sebagian orang. Meski persaingannya sangat besar, mereka tetap berusaha sebaik mungkin dan mencobanya. Cahaya terang muncul di mata Xiao Chen.
Lampu listrik meledak di bawah kaki Xiao Chen. Dia mendorong Thunder Dragon Steps ke puncaknya, langsung mencapai puncak langit berbintang. Kemudian, dia turun dari atas, perlahan-lahan jatuh menuju singgasana emas. Tahta emas ini memiliki jumlah pesaing paling sedikit. Namun, kemungkinan besarnya intensitas persaingan dan keunggulan para pesaingnya adalah yang terbesar di antara tahta peringkat teratas. Keenam ahli tersebut, tanpa kecuali, semuanya adalah iblis jenius yang memahami kemauan. Dari 6 orang ini, 3 di antaranya adalah sosok legendaris di domain Tianwu. Mereka memancarkan cahaya terang saat kekuatan suci menyebar, menghalangi orang lain untuk mendekat. Peringkat pertama dari peringkat putra surga yang bangga bukan hanya untuk pertunjukan. Keberuntungan para sage kuno akan jatuh ke tangan serdadu ini. Hadiah dari Istana Dewa Bela Diri juga sangat menarik. Xia Houjue dari kota Kaisar Putih memegang pedang panjang, dan tatapannya seperti kilat yang menembus langit. Dia menatap tahta emas itu dengan penuh keyakinan. Sebelum penyegaran, Xia Houjue adalah orang yang berada di puncak peringkat putra surga yang bangga. Sekarang setelah disegarkan, dia tidak berniat membiarkan orang lain memilikinya. Namun, intensitas perang sage ini jauh melampaui ekspektasi Xia Houjue. Bukan hanya 2 rival lamanya dari Tanah Suci yang mengincar peringkat pertama, tapi Yan Sisi dari klan bangsawan berdaulat, pendekar pedang misterius Duan Yi, yang merupakan pembawa keberuntungan alam rendah, dan An Jiangxi, yang baru-baru ini bertarung melawan Feng Wuji untuk mendapatkan peringkat pertama, hasil imbang, melakukannya juga. Tak satu pun dari mereka adalah karakter kecil. Tidak ada yang berani duduk. Kalau begitu, aku, Yan Sisi, akan mengambilnya. Sambil tersenyum lembut, Yan Sisi melangkah maju, berniat untuk mendarat langsung di atas tahta. Ledakan. Saat Yan Sisi mengambil langkah, 5 orang lainnya segera mengeluarkan senjatanya. Aura yang kuat disertai cahaya keinginan tersapu. Seorang Jiangxi memegang cambuk petir naga sejati, Feng Wuji memegang tombak darah merah, dan Nuan Muyun memegang pedang Phoenix surgawi, semuanya adalah senjata subilahi. Begitu mereka mengacungkan senjata, laporan keras terdengar. Dengungan merdu terjalin dengan tangisan yang mengamuk, bertahan lama. Xia Houjue berdiri diam seperti gunung. Namun, cincin biru di jari telunjuknya mulai memancarkan cahaya terang. Dia sepertinya sedang bersiap untuk bergerak. Hanya pendekar pedang misterius Duan Yi yang mengungkapkan senyuman tipis, tampak paling nyaman. Di bawah tekanan aura 5 ahli, udara menjadi padat. Angin bertiup dan ketegangan meningkat. Hanya diperlukan percikan untuk memicu pertempuran besar sekarang. Ketika para ahli yang berjuang untuk 9 tahta peringkat 10 besar lainnya merasakan aura yang mengerikan, mau tak mau mereka merasa terharu. Sesuai kesepakatan mereka, para jenius lainnya dari 4 klan bangsawan berdaulat tidak bersaing memperebutkan tahta emas. Adapun mereka yang berasal dari sekte peringkat 9 puncak, meskipun mereka menginginkannya, mereka tidak cukup mampu, mereka takut akan rugi karena keserakahan mereka. Karena berbagai alasan ini, mereka tidak dapat bertarung memperebutkan peringkat teratas. Namun, tidak melakukan hal tersebut bukan berarti mereka tidak mendambakannya. Yan Sisi melangkah mundur, dan ekspresi cerah memenuhi wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya bercanda. Kenapa sangat serius? Kakak Xia, matamu paling besar. Bagaimana kalau kamu mengambil peringkat pertama? Xia Houjue tersenyum dingin di dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia menjawab, Yan Sisi, tidak perlu berpura-pura. Karena kamu ingin berkompetisi untuk itu, sebagai saudara, aku tidak keberatan membiarkanmu mencobanya terlebih dahulu. Mereka semua tidak bodoh. Orang pertama yang naik tahta pasti akan menghadapi serangan serentak dari yang lain, dan langsung berubah menjadi debu. Selanjutnya seseorang harus duduk di singgasana selama 10 detik untuk berhasil memperoleh singgasana. Bagaimana bisa semudah itu? Semua orang di sini adalah talenta luar biasa. Namun, tidak ada seorang pun yang cukup sombong untuk berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan orang lain secara bersamaan. Mereka harus memanfaatkan kekacauan itu nanti. Seorang Jiangxi memainkan cambuk petir naga sejati di tangannya, membuatnya bergerak dan berkedip dengan listrik. Cahaya dari kehendak guntur menyebar secara tidak jelas, melawan kekuatan suci dari 3 sion suci. Ketika An Jiangxi melirik tahta emas itu, matanya bersinar penuh semangat. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri dan mengangkat kakinya untuk bergerak. Anehnya, suasana menjadi sunyi senyap sekali lagi. Tidak ada yang berani mengambil langkah pertama dengan gegabah. Tepat pada saat ini, di puncak langit berbintang, kilat ungu yang cemerlang tiba-tiba menyambar. Cahaya itu menyilaukan dan menusuk. Petir itu berkobar sesaat dan menghilang dalam satu tarikan napas. Jika bukan karena rasa sakit yang menusuk di mata, tidak ada yang akan percaya sambaran petir ini telah muncul. Semua orang menyipitkan mata dan melihat ke atas dengan hati-hati. Ekspresi keenamnya berubah pada saat bersamaan. Yang mengejutkan mereka, sesosok tubuh berkulit putih berdiri di atas sandaran tahta emas itu pada suatu waktu. Sosok berkulit putih ini mengenakan jubah putih bersih.
Dia memiliki fitur wajah yang halus dan sikap yang tenang. Dia memegang pedang panjang ramping di tangan kanannya dan mengamati keenamnya dengan tatapan tenang. Pendekar berjubah putih Xiao Chen. Suasana yang sangat tegang langsung meletus. Tatapan Nuan Muyun, Feng Wuji, Xia Houjue, An Jiangxi, Yan Sisi, dan Duan Yi langsung menajam. Angin kencang bertiup, awan petir menyebar. Pekikan burung vermilion bergema di seluruh langit berbintang. Raungan mendalam kura-kura hitam bagaikan ombak besar di laut. Raungan macan putih membuat angin dan awan berubah. Sesaat setelah Xiao Chen muncul, semua momentum yang dikumpulkan semua orang meledak sepenuhnya. Kemarahan naga petir. Cambuk petir naga sejati milik Jiangxi berubah menjadi naga petir mengamuk yang berisi cahaya kemauan saat ia menyerang Xiao Chen. Sepertinya dia memegang seekor naga di tangannya. Satu jari mematahkan surga. Niat membunuh muncul di mata Xia Houjue saat dia menunjuk dengan ganas ke arah Xiao Chen. Cincin yang berkedip-kedip di jarinya mewujudkan jari besar seperti batu giok yang mengirimkan riak saat merobek langit. Rasanya seperti jari itu benar-benar menembus langit dan dengan kejam menekan ke arah Xiao Chen. Feng Wuji memegang tombak darah merah dengan satu tangan dan memutarnya dengan lembut. Tombak berwarna merah darah yang berputar dengan cepat mengeluarkan suara gelombang yang naik dan turun. Lautan luas dengan ombak bergelombang muncul di belakang Feng Wuji. Saat tombak darah merah berputar, air naik dan berubah menjadi puting beliung yang mengerikan. Tiba-tiba, Feng Wuji berhenti memutar-mutar tombak darah merah. Suara ombak berhenti tiba-tiba, tetapi ujung tombaknya mengarah ke Xiao Chen, yang berdiri di sandaran singgasana. Puting beliung yang melonjak jatuh dari langit, menyapu ke arah Xiao Chen. Ekspresi Nuan Muyun berubah menjadi serius. Cahaya api muncul di pedang Phoenix Surgawi dan melesat ke atas. Dengan satu ayunan, cahaya itu segera menjelma menjadi burung dewa, burung vermilion, dan menyerang Xiao Chen. Senyuman Yan Sisi terus terlihat sangat cerah. Namun, niat membunuh muncul dari matanya seperti ombak di laut. Dia menghunus pedangnya dan mewujudkan cahaya pedang yang menyilaukan, membentuk 9 matahari emas dalam sebuah cincin, dan mengirimkannya ke Xiao Chen. Pendekar pedang misterius yang terkenal baru-baru ini, Duan Yi, tidak menyangka akan melihat Xiao Chen di sini. Bibirnya melengkung membentuk senyuman, dan dia dengan santai mengirimkan cahaya pedang hitam pekat. Pemandangan mengerikan di puncak langit berbintang ini langsung menarik perhatian banyak orang di bawah. Berbagai tetua dan murid di kapal perang sekitarnya menatap tanpa berkedip. Beberapa orang jelas terkejut bahwa orang pertama yang berdiri di atas tahta emas bukanlah salah satu dari 3 keturunan suci, keturunan klan bangsawan berdaulat, atau bahkan An Jiangxi. Bagi orang itu untuk benar-benar menjadi pendekar pedang berjubah putih, Xiao Chen benar-benar tidak terduga. Ia selalu memberikan kesan low profile, tidak pernah berinisiatif menimbulkan masalah. Kenapa dia tiba-tiba bertindak sekarang untuk memperebutkan peringkat pertama? Orang ini benar-benar gila. Dia menghadapi 6 orang jenius dengan kemauan sekaligus. Bahkan ketiga keturunan suci tidak dapat memblokir konsentrasi serangan seperti itu. Xiao Chen mungkin menjadi sangat percaya diri setelah mengalahkan Bai Wuxue. Namun, domain Tianwu tidak sesederhana yang dia kira. Ada cahaya kemauan dan kekuatan suci dari roh bela diri binatang suci. Ini sudah cukup untuk menekannya hingga dia tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk memblokir? Keenam pakar hebat itu menyerang pada saat bersamaan, menciptakan pemandangan mengejutkan yang mengagetkan beberapa pakar generasi tua. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Chen, mereka merasa Xiao Chen mencoba bunuh diri. Berdiri di atas tahta, Xiao Chen memiliki ekspresi tenang saat dia menyaksikan berbagai teknik bela diri peringkat surga, bersama dengan kekuatan dan kehendak suci yang tak berbentuk, terbang ke arahnya. Dia memegang gagang pedangnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang bayangan bulan. Jimat ungu di lautan kesadarannya terbang keluar dari dahinya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke atas sebelum berhamburan. Ribuan sambaran petir ungu yang terbuat dari kehendak guntur abadi jatuh dari atas, berubah dari ular piton menjadi naga banjir. Dari kejauhan, mereka tampak seperti ribuan naga banjir petir yang melolong dengan ganas. Melepaskan kesengsaraan petir yang tak terbatas, Xiao Chen meraung perang dan berubah menjadi dao surgawi yang tanpa ampun. Dengan ayunan tangannya, ribuan naga banjir petir meluncur turun. Guntur bergemuruh, dan kilat menyambar di langit. Awan gelap menutupi puncak dunia kecil. Ribuan naga banjir petir menyerang seperti pasukan besar, meluncurkan diri mereka ke teknik bela diri peringkat surga yang dikirim oleh 6 orang. Ledakan yang mengejutkan terdengar tanpa henti di langit berbintang. Seluruh dunia kecil mulai bergetar hebat. Para penggarap yang berjuang untuk tahta lainnya semuanya membeku di tempatnya. Mereka merasakan ketakutan yang aneh di hati mereka ketika mereka menatap puncak langit berbintang dengan takjub. Daerah itu sudah menjadi kacau karena berbagai gelombang kejut dan energi yang merajalela. Kekacauan merajalela dengan suara ombak yang bergelombang, tangisan burung dewa, naga banjir yang tak terhitung jumlahnya merobek langit. Gemuruh dan riak energi menyapu tempat itu, menghempaskan ratusan singgasana lainnya.
Beberapa kultivator yang baru saja duduk di singgasana adalah yang paling malang. Mereka langsung memuntahkan seteguk darah dan menjatuhkan tahta, benar-benar sebuah bencana yang tidak patut bagi mereka. Jari Xiahou Jue yang seperti batu giok hancur, naga mengamuk Anjangsi kembali menjadi cambuk petir naga sejati, dan burung dewa api milik Nuan Muyun telah pecah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. 9 pedang matahari Qian Sisi berubah menjadi kepulan asap, menghilang bersama angin. Pedang Qi yang hitam pekat milik Duan Yi langsung menjadi abu. Ribuan naga banjir petir milik Xiao Chen menjadi percikan api yang berkeliaran di udara. 6 orang yang menyerangnya mengungkapkan ekspresi agak heran. Di luar dugaan, serangan balik Xiao Chen mampu mematahkan kombinasi 6 jurus mereka. Meskipun keenamnya menahan diri, itu masih merupakan gerakan mematikan. Tak satu pun dari mereka yang mampu mencapai hasil seperti itu, hasil imbang melawan 6 gerakan mematikan. Siu, percikan api yang berkeliaran di udara dengan cepat berkumpul, dan aura abadi menyebar. Jimat wasiat ungu terbentuk kembali di atas kepala Xiao Chen, menunjukkan salinan kitab petir ilahi dan kitab abadi. Ini adalah cahaya kemauannya yang tak terkalahkan. Seorang Jiangxi mengungkapkan ekspresi pengertian. Dia berseru kaget, dia benar-benar berhasil menggabungkan keinginannya dengan teknik bela diri dengan sempurna. Xiao Chen mengabaikan ekspresi ngeri orang-orang ini. Kemudian dia dengan lembut melompat dari atas sandaran singgasana untuk duduk kokoh di singgasana emas. Pada saat itu, sinar cahaya tak berujung membubung dari balik singgasana, menerangi langit berbintang. Aura seorang raja yang luas, tak tertandingi, dan tirani menyebar seperti lautan tanpa batas. 6 jenius iblis absolut lainnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Apa itu pedang? Sebuah pedang tak terkalahkan, penuh dengan darah panas yang tak terpadamkan. Apa itu pedang? Pedang terus mengejar mimpi tanpa kompromi. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Dengan banyaknya talenta dan pahlawan luar biasa yang bersaing, zaman berubah menjadi kacau. Impian 10.000 tahun telah tiba. Siapa di sini yang bukan putra surga yang sombong? Siapa di sini yang bukan memiliki bakat luar biasa? Terlepas dari siapa yang datang, yang penting adalah satu-satunya orang yang berjuang untuk mencapai puncak, mendaki ke puncak. Saat cahaya terang menyinari langit berbintang, seluruh area menjadi seperti lautan emas yang berkilauan, mempesona semua orang. Orang-orang yang bersaing memperebutkan 900 tahta di bawah semuanya menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh tanpa sadar. Banyak tetua dan murid di sekitar kapal perang semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Xiao Chen benar-benar duduk di singgasana. Xiao Chen secara terbuka duduk di atas tahta dengan berani di depan 6 jenius iblis absolut. Dia terlalu berani. Bagaimana mungkin dia bisa duduk di singgasana selama 10 detik? Pada saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada puncak langit berbintang, singgasana emas, dan pria berjubah putih dengan fitur wajah yang halus. Kamu mencari kematian. Xiahou Jue adalah orang pertama yang marah. Dia sebelumnya berdiri di titik tertinggi piramida. Bagaimana dia bisa mentolerir seseorang yang datang setelah dia berdiri di atasnya? Menunjuk ke surga, menggambar bumi. Xiahou Jue menunjuk lagi, dan cincin di jari telunjuknya melepaskan lingkaran cahaya biru yang mengunci tahta emas di udara seolah sedang memetakan daratan baru. Sebuah jari kuno turun dari atas. Jari ini memiliki ukiran jimat misterius di atasnya, dan untaian kekuatan kaisar benar-benar menyebar. Bagus. Di kapal perang tingkat kaisar milik kota Kaisar Putih, Martial Sage tingkat Grandmaster yang memimpin mereka mau tidak mau bertepuk tangan dan memuji tindakan tersebut. Dia berkata sambil tersenyum, jari ini sepenuhnya mengandung esensi jari perkasa surgawi Kaisar Putih. Ia bahkan mengirimkan kekuatan kaisar. Bahkan jika Xiao Chen berdiri, dia tidak akan bisa menghalanginya, apalagi saat duduk. Para tetua lainnya di kapal perang juga memiliki ekspresi yang agak santai. Duduk di singgasana selama 10 detik tidaklah sesederhana itu. Kebanyakan orang akan menunggu terlebih dahulu sampai mereka telah kehabisan pesaing lainnya sampai batas tertentu sebelum duduk. Duduk secara terbuka di depan 6 jenius iblis absolut yang berada dalam kondisi sempurna bukanlah bunuh diri. Saat Martial Sage tingkat Grandmaster selesai berbicara, sebuah lubang kecil terbuka di atas langit berbintang. Seuntai cahaya ilahi memasuki tubuh Xiao Chen. Pada saat itu, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura Xiao Chen yang terus melonjak. Rasanya semua makhluk di dunia perlu membungkuk dan memujanya. Tinju ilahi surga segudang, dewa turun. Kecakapan tempur 10 kali lipat, hancurkan. Xiao Chen duduk di singgasana, tidak berusaha menghindari serangan itu. Dia hanya melayangkan pukulan ke jari yang turun. Dengan budidaya setengah sage puncaknya saat ini, 10 kali lipat kekuatan tempur normalnya bahkan bisa mengguncang langit dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Bang! Di hadapan tatapan heran lelaki tua itu, Xiao Chen menghancurkan jari kuno yang memancarkan kekuatan kaisar dengan satu pukulan. Lingkaran biru yang tersebar di bawah juga menyebar dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua yang menonton semuanya tercengang.
Darah keluar dari mulut Xiahou Jue saat dia mundur 100 meter, ekspresi ketidakpercayaan yang membara di wajahnya. Saat jarinya hancur, cambuk petir naga sejati milik Jiang Xi menuju ke arah Xiao Chen, membawa petir panjang dan sepertinya akan merobek ruang. Seorang Jiang Xi memahami waktunya dengan sangat baik. Xiao Chen tidak punya waktu untuk mengambil nafas atau menghindar. Seorang Jiang Xi ingin menjatuhkannya dari tahta. Xiao Chen menyipitkan mata. Ketika cambuk petir naga sejati itu akan tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sebelum tatapan kaget Jiang Xi, dia langsung meraih cambuk petir naga sejati. Seketika, intisari besar yang dikaitkan dengan petir melonjak keluar dari cambuk petir naga sejati dan masuk ke tubuh Xiao Chen. Pertahanan fisik Xiao Chen memblokir beberapa intisari yang dikaitkan dengan petir. Namun, sebagian besar masih berhasil menembus dan mengisi meridian dan organ dalamnya. Seorang Jiang Xi mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Dia tahu persis seberapa luas intisari yang dikaitkan dengan petir dalam cambuk petir naga sejati. Dengan meraih cambuk seperti itu, Xiao Chen akan menerima luka dalam yang parah dalam waktu 3 detik. Huci. Namun, saat Jiang Xi hendak tersenyum, kekuatan mengerikan datang dari ujung cambuk yang lain, kekuatan murni dari tubuh fisik yang sangat kuat. Sebelum Jiang Xi sempat bereaksi, Xiao Chen menariknya dari kakinya. Tubuhnya jatuh di udara, dan ketika Xiao Chen melepaskannya, Jiang Xi terbang ke bawah seperti bola meriam yang ditembakkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang sangat besar menghempaskan para penggarap malang di jalan Jiang Xi, menyebabkan luka parah atau bahkan membunuh dan mengusir mereka dari dunia kecil ini. Dalam waktu singkat, Xiao Chen telah memblokir serangan dua jenius iblis absolut. Nuan Muyun dan yang lainnya menjadi sangat cemas. Bisakah Xiao Chen benar-benar duduk di singgasana selama 10 detik? Para penggarap di ribuan kapal perang di sekitar menahan napas. Mereka tidak berani berpaling. 10 detik, ini akan berlalu dalam beberapa tarikan napas, tetapi saat ini terasa sangat lama. Nuan Muyun, Feng Wuji, dan Yan Sisi berteriak dingin, menyerang Xiao Chen untuk memaksanya berdiri. Xiao Chen tetap tidak bingung. Sejak dia memutuskan untuk duduk di atas tahta, dia telah mengambil tindakan balasan. Meskipun dia mungkin bukan tandingan ke-6 jenius iblis absolut pada saat yang sama, dia masih sangat percaya diri untuk tetap duduk di singgasana selama 10 detik. Dia mendorong kesandaran, membuat tahta emas terbang mundur sejauh 100 meter. Lalu dia menunjuk ke puncak dunia kecil dengan pedangnya, dan jimat ungu di atasnya melonjak. Kesengsaraan petir ilahi tiba-tiba runtuh, dan 3 naga banjir petir emas menyerbu ke arah Nuan Muyun, Feng Wuji, dan Yan Sisi. Adapun pendekar pedang misterius Duan Yi, dia telah menyerah dalam pertarungan memperebutkan tahta emas pada suatu waktu dan terbang ke salah satu dari 10 tahta teratas lainnya. Naga banjir emas terbuat dari kehendak guntur abadi Xiao Chen. Nuan Muyun, Feng Wuji, dan Yan Sisi sedikit mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak berani meremehkan kombinasi kemauan dan teknik bela diri ini. Ketiganya tidak punya pilihan lain selain berhenti dan melakukan gerakan kuat untuk memblokir gerakan pembunuhan terkuat dari teknik pedang kesengsaraan petir Xiao Chen. Sinar terang dari cahaya keemasan di belakang tahta emas berkedip-kedip saat Xiao Chen dengan lembut mengirim tahta itu terbang kembali 1 kilometer lagi. Setelah ketiganya memblokir kesengsaraan petir ilahi Xiao Chen, mereka menyerangnya lagi. Namun, mereka sudah kehilangan sebagian besar momentumnya. Duduk di singgasana dan mengayunkan pedangnya, dia dengan tenang memblokir berbagai gerakan pembunuhan ketiganya. Bang, 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 singgasana terbang di langit berbintang. Kemanapun ia melewatinya, jejak berkilauan tetap ada. Para pembudidaya lainnya dengan cepat menyerah, tidak berani mendekat. Segera, sebagian besar dari 10 detik berlalu. Segala macam fenomena misterius mengacaukan sekeliling tahta. Namun, Xiao Chen tidak bergeming, tetap duduk kokoh di atas tahta, melebihi ekspektasi semua orang. Xiahou Jue menyusul Holy Xion lainnya dan berkata dengan cemberut, 10 detik hampir habis. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita gunakan kehendak binatang suci kita bersama-sama dan paksa dia keluar. Cahaya berkedip di dahi Xiahou Jue saat dia membeli surat wasiatnya. Itu adalah macan putih yang putih bersih dan memancarkan kekuatan suci yang luar biasa. Dengan pemikiran dari Nuan Muyun, cahaya menyala muncul dari dahinya. Kehendak api berbentuk burung vermilion. Kemudian ia memekik dan mengepakkan sayapnya. Feng Wuji menunjuk dengan tombaknya, dan kura-kura hitam yang dibentuk oleh wasiatnya berteriak dalam-dalam. Demikian pula, ia juga memancarkan kekuatan suci yang luar biasa. Ketiga keturunan suci mengeluarkan bentuk surat wasiat mereka. Kekuatan suci yang mengerikan bekerja sama, dan seluruh dunia kecil terbungkus dalam kekuatan suci. Burung vermilion, kura-kura hitam, dan macan putih adalah binatang suci yang legendaris. Saat ini, 3 di antaranya muncul secara bersamaan. Pemandangan seperti itu sangat mengharukan. Sudah 1000 tahun sejak ketiga wasiat binatang suci keluar bersamaan. Binatang suci, ini adalah makhluk legendaris.
Hanya para jenius luar biasa dari tiga tanah suci yang dapat mewujudkan keinginan mereka dalam bentuk binatang suci. Hanya kekuatan suci saja yang membuat siapapun sulit untuk memblokirnya. Terlebih lagi, sekarang ada kekuatan kemauan. Pada akhirnya, pendekar berjubah putih ini terlalu ambisius, ingin meraih peringkat pertama. Diskusi bergema di mana-mana. Akhir dari 10 detik semakin dekat. Pada detik terakhir, tiga binatang suci yang terbuat dari wasiat tiba di hadapan Xiao Chen, memancarkan kekuatan suci yang kuat. Tidak ada tempat baginya untuk menghindar. Namun, Xiao Chen tidak pernah berpikir untuk menghindar. Azure Dragon dari timur adalah pemimpin para binatang suci. Di masa lalu, Kaisar Azure menonjol dari kerumunan, menyapu kemana-mana, tidak ada musuh yang bisa melawannya. Ia menjadi pemimpin umat manusia di domain Tianwu. Ketika bencana iblis tiba, bahkan ras lain pun menerima instruksi darinya. Kaisar Azure adalah raja tak bermahkota di dunia Kunlun, kaisar bela diri terkuat sejak era kuno. Saat itu, ketiga binatang suci ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan naga Azure. 10.000 tahun kemudian, ketiga binatang suci ini benar-benar berani bekerja sama untuk menekannya. Betapa bodohnya. Di dalam dantian Xiao Chen, Azure Dragon kecil tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang nyaring, bergetar di mana-mana. Kekuatan suci yang melonjak menyebar. Gunung-gunung hancur dan lautan runtuh sebagai bukti betapa luasnya wilayah tersebut. Pada saat ini, Xiao Chen sepenuhnya mengungkapkan kekuatan suci dari roh bela diri naga Azure di hadapan semua orang tanpa menahan diri. Dia melampiaskan rasa frustrasinya selama 5 tahun sepuasnya dengan raungan ini. Gambar besar berbentuk naga menjulang di belakang singgasana. Xiao Chen tetap duduk di singgasana tanpa ekspresi. Saat kekuatan Azure Dragon yang besar muncul, ia segera memblokir gabungan kekuatan suci dari tiga binatang suci. Kedua aura itu bentrok. Sebuah krisis bergema di langit berbintang seolah-olah langit sedang hancur. Dengan ledakan kekuatan naga Azure, kekuatan suci Nuan Muyan, Feng Wuji, dan Xiahou Jue menghilang tanpa jejak. Hanya Dragon Might berwarna biru yang tersisa di langit berbintang. Bentuk wasiat ketiga keturunan suci kehilangan kekuatan sucinya, dan tidak ada bedanya dengan bentuk wasiat biasa. Kekuatan Azure Dragon menyebar kemana-mana. Setiap orang yang merasakannya terdiam, tertegun. Kekuatan suci yang tak terkalahkan dari ketiga keturunan suci yang bekerja sama tiba-tiba hancur. Lampu listrik yang terang berkumpul kembali menjadi jimat ungu. Kemudian, Xiao Chen memasukkan kekuatan Azure Dragon ke dalamnya. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya, dan jimat itu terlepas. Kak bisa, suara retakan keras terdengar. Burung vermilion surgawi, harimau putih suci, dan kura-kura hitam yang membawa keberuntungan semuanya menunjukkan kegilaan pada tubuh mereka. Setelah beberapa saat, binatang suci berubah menjadi titik cahaya dan memasuki dahi ketiga keturunan suci. Ketiganya memucat saat darah keluar dari mulut mereka. Mereka menatap Xiao Chen, yang duduk di atas tahta, dengan ekspresi sangat heran. Sebagai Holisions, mereka tidak dapat dijangkau di mata dunia, sebuah legenda yang tak tergoyahkan. Namun, bahkan setelah mereka bertiga bekerja sama dan mengeluarkan keinginan terkuat mereka dengan Holy Might, Xiao Chen masih mematahkannya dengan mudah. Bahkan setelah sekian lama, 10.000 tahun, kekuatan suci Azure Dragon belum berkurang. Azure Dragon, pemimpin 4 binatang suci yang tak terbantahkan. 10 detik secara resmi berakhir. Sinar cahaya terang yang datang dari belakang singgasana tiba-tiba menyatu dan membentuk pilar cahaya yang sangat besar. Pilar cahaya ini menyelimuti Xiao Chen. Gambar Azure Dragon di belakang Xiao Chen belum memudar. Saat cahaya menyelimutinya juga, ia membeku sepenuhnya. Yan Sisi, tiga keturunan suci, dan An Jiangxi menyaksikan dengan ekspresi yang sangat tidak menyerah saat tahta yang mewakili peringkat pertama dari peringkat putra surga yang bangga diambil oleh Xiao Chen. Dengan menyatunya cahaya terang, tahta membawa Xiao Chen semakin tinggi. Ketinggian dunia kecil terus meningkat seiring dengan tahta. Semua tetua dan murid, yang datang untuk mengamati, di sekitar kapal perang memandang ke atas, menyaksikan tahta yang unik. Ketika tahta mencapai titik tertinggi, Xiao Chen tiba-tiba berdiri dan melompat turun. Kekuatan Azure Dragon yang luas masih belum memudar. Kemanapun ia lewat, orang-orang memberi jalan. Ketika mereka merasakan kekuatan suci dari roh bela diri naga Azure lagi, beberapa orang tersadar. Sebuah nama legendaris bergema di benak mereka, mengejutkan mereka semua. Ini adalah roh bela diri Azure Dragon. Setelah menghilang selama 10.000 tahun, secara tak terduga ia muncul kembali hari ini. Itu benar-benar roh bela diri Azure Dragon. Cahaya dari 10.000 tahun lalu benar-benar kembali. Tidak heran dia bisa mengalahkan keinginan binatang suci dari tiga keturunan suci. Saat itu, Kaisar Azure dari gerbang naga menyapu kemana-mana, mendorong umat manusia ke puncak tertinggi sejak era kuno. Dia menekan ras dewa, ras iblis, ras hantu, dan ras mayat. Dari peringkat terakhir dalam peringkat putra langit yang bangga ke peringkat pertama, Xiao Chen ini memang memiliki bayangan Kaisar Biru Langit sejak saat itu.
Namun, gerbang naga sudah tidak ada lagi. Dengan memperlihatkan jiwa bela diri, Xiao Chen akan mendapat masalah. Obrolan diskusi kembali meningkat seperti ombak di laut. Kemunculan kembali Azure Dragon Martial Spirit di dunia jelas merupakan berita menakjubkan yang akan mengejutkan seluruh domain Tianwu. Tidak, bukan hanya wilayah Tianwu saja, tapi bahkan seluruh dunia Kunlun pun akan gemetar mendengar berita ini. Saat itu, nama Kaisar Azure seperti mimpi buruk bagi banyak orang dan banyak faksi. Dia telah memusnahkan klan bangsawan berdaulat yang menjadi sulit diatur. Ketika ras dewa berhasil berkembang kembali ke puncaknya dan bersiap untuk bergerak di alam Kunlun, Kaisar Biru Langit menekan mereka kembali. Mereka tidak berhasil mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya sampai dia meninggal 10.000 tahun yang lalu. Dia sendiri yang memblokir 18 Raja Iblis dari dunia Iblis Jurang dalam setiap kali mereka datang dan menimbulkan masalah. Kaisar Azure dari Gerbang Naga memiliki terlalu banyak musuh. Selain itu, semuanya adalah karakter utama yang kuat. Salah satu dari mereka dapat menghancurkan Xiao Chen seperti sekarang. Bagi Xiao Chen, mengungkapkan identitasnya sekarang sangatlah tidak menguntungkan. Memang benar apa yang ditebak semua orang segera menjadi kenyataan. Saat Xiao Chen terbang keluar dari dunia kecil itu, Martial Sage tingkat Grandmaster yang memimpin 3 klan bangsawan berdaulat, klan Jiang, klan Lin, dan klan Yan, melonjak ke udara. Lingkaran cahaya hukum Sage Surgawi di belakang para Sage bela diri tingkat Grandmaster ini memancarkan cahaya warna-warni, menyebar sejauh 500 km dan menutupi matahari dan langit. Para Martial Sage menempuh jarak lebih dari 10 km dalam sekejap mata. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura luas dari Martial Sage tingkat Grandmaster melonjak seperti ombak laut. Beberapa kapal perang tingkat rendah tidak dapat menahan aura ini dan hancur. Ketika para penggarap lainnya melihat pemandangan ini, mereka menarik napas dalam-dalam karena takjub. Klan bangsawan yang berdaulat hanya melakukan hal ini secara berlebihan, bertindak sangat tegas dan mengejutkan semua orang. 3 Martial Sage tingkat Grandmaster menyerang bersama untuk membunuh setengah Sage. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh Xiao Chen dengan jari mereka. Dengan mereka bertiga bekerja sama, bagaimana mungkin Xiao Chen punya peluang? Di kapal perang Sekte Langit Tertinggi, Kaisar Langit Tertinggi melirik kapal perang 3 tanah suci di atas. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak mengambil tindakan apapun, dia dengan lembut melambaikan tangannya 3 kali. Bang, 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 ketiga Martial Sage tingkat Grandmaster semuanya memuntahkan darah dan terbang mundur. Satu set lengkap harta karun rahasia Sage Grade Defensif berkualitas tinggi tidak dapat menahan kekuatan yang tidak dapat dipahami ini, hancur berkeping-keping. Martial Sage tingkat Grandmaster klan Jiang, klan Lin, dan klan Yan mendarat kembali di kapal perang masing-masing dengan kulit pucat. Kemudian, lingkaran cahaya di belakang tubuh mereka hancur berkeping-keping. Untaian hukum surgawi yang dikirimkan Kaisar Langit Tertinggi ke dalam tubuh mereka meledak lagi, menyebabkan kapal perang tingkat Kaisar bergetar hebat. Para penggarap lainnya digeladak semuanya terjatuh. Menyerang. Gunakan meriam energi iblis kuno tingkat Kaisar. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa membiarkan Kaisar Azure lain muncul di dunia ini. 3 Martial Sage tingkat Grandmaster menunjukkan kengerian di wajah mereka. Namun, mereka tampaknya tidak terkejut. Malah, mereka terlihat sangat bertekad. Dalam perang yang tiba-tiba pecah di luar dunia kecil, masing-masing pihak hanya mengirimkan satu gerakan, dan mereka mempengaruhi ribuan kapal perang di sekitarnya. Brengsek, kapan Kaisar Langit Tertinggi tiba di sini? Pergi, cepat. Jika kita terkena gelombang kejut, meskipun kita memiliki 9 nyawa, itu tidak akan cukup. Kapal perang mulai bergerak dengan kecepatan tercepat dan mundur dengan cepat, takut mereka akan terkena gelombang kejut pertempuran. Kapal perang mereka bukan kelas Kaisar. Bahkan jika kapal itu adalah kelas Raja, kapal itu tidak dapat menghalangi serangan biasa dari Kaisar bela diri. Kaisar Langit Tertinggi tersenyum dingin dan berkata, betapa keras kepala. Tanpa Kaisar Semu yang mengendalikan kapal perang tingkat Kaisar, bagaimana kapal itu bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya? Kaisar Langit Tertinggi mengulurkan tangannya ke depan, dan 64 cincin hukum surgawi emas muncul di belakangnya. Setiap cincin hukum surgawi emas memiliki bintang yang tak terhitung jumlahnya yang berputar dengan cepat di atasnya. Matahari yang terik muncul di tengah-tengah semua cincin hukum surgawi emas, memancarkan cahaya yang cemerlang. Itu seperti hukum surgawi di belakang Kaisar Langit Tertinggi yang mewujudkan seluruh alam semesta. Sebuah tangan raksasa muncul di atas 3 kapal perang tingkat Kaisar, membawa seluruh alam semesta bersamanya saat ia turun dengan lembut dan menghajar ketiga kapal perang tingkat Kaisar. Saudara Supreme Sky, itu sudah cukup. Sebuah suara terdengar di udara. Seorang pria parubaya berjubah vermilion bird merah muncul di atas kapal perang King Great dan tersenyum lembut. Han King He, yang berada di samping, mengangkat alisnya sedikit dan membungkuk, "Salam, Guru Suci Burung Vermilion." Tanpa diduga, orang yang datang adalah Ketua Istana Gairah Phoenix saat ini. Ekspresi Guru Suci Burung Vermilion tidak banyak berubah saat dia melirik ke arah Xiao Chen,
yang bergegas mendekat. Dia berkata dengan agak tidak jelas, saya akan berurusan dengan pihak klan bangsawan yang berdaulat. Orang ini sungguh mengejutkan. Dia punya nyali yang luar biasa. Kaisar Langit Tertinggi tersenyum dan menjawab, saya merasa nyali tidak ada hubungannya dengan ini. Seperti yang dia katakan, apa yang akan terjadi akan terjadi. Dia tidak akan bisa menghindarinya. Dia tidak akan pernah bisa lepas dari nama, Kaisar Azure di Gerbang Naga. Ketika Guru Suci Burung Vermilion mendengar kata-kata, Kaisar Azure di Gerbang Naga, dia sedikit mengernyit dan berkata, 10.000 tahun telah berlalu. Apa gunanya menyebut nama itu lagi? Domain Tianwu hanya membutuhkan 3 tanah suci. Namun, Kaisar Langit Tertinggi membalas dengan ekspresi serius, tetapi umat manusia masih membutuhkan seorang pemimpin. Bibir Guru Suci Burung Vermilion melengkung ketika dia berkata, haha. Dia, bahkan Kaisar Guntur yang lebih berbakat dari 5.000 tahun yang lalu tidak dapat melakukannya. Apa menurutmu dia bisa? Setelah nyaris lolos dari kematian, Xiao Chen perlahan terbang ke kapal perang Supreme Sky Sect. Di sana, selain Han Qinghe dan Kaisar Langit Tertinggi digeladak, dia juga melihat gumpalan cahaya buram yang tampak sedang berbicara dengan Kaisar Langit Tertinggi. Namun, ketika dia mendarat di geladak, gumpalan buram itu telah lenyap sepenuhnya. Menekan keraguan di hatinya, Xiao Chen memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan membungkuk sedikit kepada Kaisar Langit Tertinggi yang menyelamatkannya. Terima kasih banyak, Kaisar yang agung, karena telah menyelamatkan hidupku. Kaisar Langit Tertinggi mengabaikannya, menunjukkan bahwa itu bukan apa-apa. Dia berkata dengan lembut, hanya ini masalah yang bisa saya bantu. Anda masih harus mengandalkan diri sendiri untuk sisanya. Maju ke Martial Sage dengan cepat. Xiao Chen mengangguk. Yang paling penting sekarang adalah maju ke Martial Sage. Kalau tidak, ketika dia bertemu dengan Martial Sage yang kuat lagi, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat sebelumnya adalah Guru Suci Burung Vermilion dari Istana Gairah Phoenix. Dia juga pemimpin Istana Dewa Bela Diri saat ini. Anda tidak perlu khawatir tentang 3 tanah suci. Di masa depan, lebih waspada terhadap klan bangsawan berdaulat. Aku akan pergi dulu. Selamat, Anda telah memperoleh peringkat pertama peringkat putra surga yang bangga. Setelah mengatakan itu, Kaisar Langit Tertinggi tidak berlama-lama lagi. Dia membuka terowongan spasial dan berhenti menggunakannya. Pertempuran kacau berlanjut di dunia kecil langit berbintang. Persaingan untuk 9 tahta 10 besar yang tersisa semakin meningkat. Xiao Chen menatap mereka sejenak sebelum mengabaikannya. Dia memasuki sebuah ruangan di ruang kapal untuk beristirahat. Setelah beberapa waktu, pintu kamar Xiao Chen terbuka dengan lembut. Lalu, Sui Lingling masuk sambil tersenyum. Ketika Xiao Chen melihat senyuman Sui Lingling, dia bertanya, kakak senior pertama, kamu berhasil mendapat tempat. Dengan keberuntungan, saya berhasil mendapatkan peringkat ke-9. Persaingan kali ini terlalu ketat. Sui Lingling tersenyum lembut. Setelah kamu pergi, 3 keturunan suci, Yan Sisi, dan yang lainnya mulai bertarung untuk tempat lainnya. Adegan itu sungguh kacau balau. Setelah keduanya mengobrol santai, Sui Lingling tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang Azure Dragon Martial Spirit pada akhirnya. Bagaimanapun juga, berita ini terlalu mengejutkan, itu terlalu sulit dipercaya. Adik laki-lakinya secara mengejutkan adalah keturunan Kaisar Azure, Kaisar bela diri manusia terkuat setelah era kuno. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia agak terbuka terhadap pertanyaan ini. Jadi dia berkata, apa yang ingin diketahui oleh kakak senior pertama? Tanyakan saja langsung. Saya rasa tidak banyak yang perlu disembunyikan mengenai masalah ini. Sui Lingling sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan bersikap santai tentang hal ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, sebenarnya tidak banyak yang perlu ditanyakan. Saya hanya ingin tahu, mengapa Anda mengekspos martial spirit Anda. Melakukan hal itu akan membawa banyak masalah. Masalah? Xiao Chen mengungkapkan sedikit kepahitan di matanya. Dia tersenyum dan berkata, jika memang ada masalah, itu pasti sudah terjadi sejak lama. Saat saya memadatkan Azure Dragon Martial Spirit, beberapa orang pasti sudah mengetahuinya. Saya adalah satu-satunya orang yang berpikir itu adalah rahasia. Sui Lingling berpikir keras. Kemudian dia berkata, dahulu kala, setelah Kaisar Biru Langit menghabisi Kaisar Tianwu yang terakhir, dia meninggal secara misterius, dan gerbang naga runtuh. Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Perlakukan saja diri Anda sebagai orang biasa. Kemuliaan Kaisar Azure seharusnya tidak menjadi bebanmu. Keduanya terus mengobrol sampai tetua pertama, Han Qinghe, masuk dengan senyum lebar di wajahnya. Dia berkata, perang Sage sudah berakhir. Selain sekte langit tertinggi kami, tidak ada sekte lain yang memperoleh 2 tempat. Tidak heran Han Qinghe tersenyum lebar. Domain Tianwu yang luas hanya memiliki 10 tempat untuk mata air Dewa Embun Surgawi. Sebagai sekte peringkat 9, sekte langit tertinggi sebenarnya berhasil mendapatkan 2 di antaranya. Sekte langit tertinggi bahkan berhasil melampaui 3 tanah suci dan klan bangsawan berdaulat.
Namun, keberuntungan memainkan peran yang cukup besar dalam hasil ini. Dari 10 tempat, Sekte Langit Tertinggi memperoleh 2, sedangkan 3 keturunan suci, Anjangsi, Bai Wuxue, dan pendekar pedang misterius Duan Yi dari Istana Guntur dan Petir masing-masing mendapat 1. Penyebutan nama Bai Wuxue dan Duan Yi oleh tetua pertama sedikit mengejutkan Xiao Chen. Kemunculan kedua nama ini memang di luar dugaannya. Mengingat kekuatan Bai Wuxue, Xiao Chen merasa mustahil baginya untuk menonjol dari kelompok jenius iblis absolut itu. Adapun pendekar pedang misterius Duan Yi, Xiao Chen menganggapnya agak tak terduga. Orang ini awalnya berjuang untuk peringkat pertama tetapi menyerah di tengah jalan. Terlebih lagi, tatapan orang ini sepertinya familiar. Namun, Xiao Chen tidak dapat memikirkan kapan dia bertemu orang ini di alam Kunlun. Adapun 2 tempat terakhir, mereka pergi ke Yan Xishan dan Ying Qiong dari klan bangsawan berdaulat. Klan bangsawan berdaulat telah tiba dengan cara yang begitu mengancam, dengan lantang menyombongkan kekuatan mereka. Di luar dugaan, mereka hanya mendapat 2 tempat. Mereka adalah faksi yang paling tertekan. Mempelajari kemunculan kembali Azure Dragon Martial Spirit, khususnya, membuat mereka semakin tertekan. Saat memeriksa daftar 10 besar, Xiao Chen menemukan bahwa dia mengetahui atau pernah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya. Ekspresi gembira Han Qinghe belum memudar. Dia berkata, "Ayo, kalian 10 peringkat teratas harus berkumpul dengan cepat dan menuju Gunung Kunlun." Begitu cepat, Sui Lingling berseru keheranan. Han Qinghe mengangguk dan berkata, "Kita harus cepat. Orang-orang dari ras lain mungkin sudah lama datang." Setelah meninggalkan kapal perang Sekte Langit Tertinggi, Xiao Chen dan Sui Lingling mengikuti Han Qinghe ke kapal perang tingkat kaisar milik Istana Dewa Bela Diri. 8 orang lainnya telah tiba dan menunggu di haluan. Mereka mengobrol santai atau memejamkan mata untuk beristirahat. Saat Xiao Chen melangkah ke geladak, 8 orang lainnya segera mengarahkan pandangan mereka. Sorot mata ketiga keturunan suci adalah yang paling rumit. Roh bela diri binatang suci itu unik. Roh bela diri dari kultivator lain tidak lagi berguna setelah maju ke Raja Bela Diri. Hanya kekuatan suci dari roh bela diri binatang suci yang akan terus tumbuh. Bahkan ketika pembawa mereka mencapai Kaisar Bela Diri, mereka masih perkasa. Sekarang, ada orang lain dengan roh bela diri binatang suci. Lebih jauh lagi, kekuatan suci miliknya bahkan melampaui kekuatan suci.